Tapi aku penasaran nih, kalau dari perspektifnya Bon Jovi sendiri, kalau misalkan memang ijazah itu sudah dibuktikan secara forensik, secara profesional, secara independen, dan terbukti asli, Bon Jovi mundur? Atau kayak gimana? Soalnya kemarin kita nanya ke Pak Michael Sinaga ya, kemarin gimana? Kalau misalkan kita punya dua indikator nih, asli atau palsu ijazah itu. Kalau dua indikator itu terpenuhi, saya mundur. Dia bilang gitu, karena emang tujuan saya memang itu gitu loh. Kalau dari Mas Lukas sendiri bagaimana? Ya memang tujuan kami Bon Jovi menggugat di Komisi Informasi Pusat, kami tidak ingin terjebak dalam hiruk pikuk asli palsunya. Oke. Oke. Karena kalau asli palsu itu sangat mudah cara pembuktiannya. Itu ditunjukkan, diteliti, selesai. Nggak nyampe 2 hari selesai. Lebih ke keterbukaan informasi. Sekarang ini menjadi rumit, kan pihak Jokowinya berdalih melulu, ngeles. Tidak mau menunjukkan. Ya contohnya itu tadi saya udah berkali-kali bilang Asrul Sani dan Barack Obama. Ya, Ya. Obama juga. Nggak ada itu persoalan serumit itu. Nah, makanya karena ini orangnya tidak kooperatif, Jokowi tidak mau menunjukkan, maka harus pakai jalan memutar. Atau dalam istilah saya mengutip Anthony Giddens, the third way, jalan ketiga. Oke, Jokowi nggak mau kooperatif, mari kita lacak satu persatu dokumen-dokumen yang akan menunjukkan, mengindikasikan bahwa betul. Kan temuan sementara ini kan Jokowi kuliah, iya mungkin ya, sepertinya begitu. Karena ada beberapa kali mendaftar ulang, walaupun kemudian ada pertanyaan daftar ulangnya kok yang dicentang sarjana muda, bukan gitu. Dan banyak-banyaklah anomali-anomali itu. Tapi anomali-anomali itu harus dibuktikan dengan dokumen, tidak hanya asumsi. Bisa saja kan nanti jawabannya, oh Jokowi memang hanya sarjana muda waktu daftar ulang, tapi kemudian setelah tahun keempat melanjutkan ke jenjang sarjana penuh. Bisa seperti itu. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuktikan nanti kalau semuanya memang terbuka dan jujur gitu. Jujur itu dalam arti UGM-nya, KPU-nya, kepolisiannya, kemudian juga ya lembaga-lembaga yang terkait lah. Kalau hanya soal asli atau palsu, ini kan jadi rumit karena itu pihak yang dituduh ada indikasi untuk meleset ke sana sini gitu ya. Iya, beralih. Jadi kembali ke yang awal saya bilang tadi, kita harus akhirnya melihat ini secara psikologis. Psikologisnya. Behaviorism, perilaku orang. Ini perilaku orang menyembunyikan sesuatu nih. Ini bukan orang yang jujur ini. Itu aja. Sebelum kita ngomong lebih dalam lagi, ini mau baca komen dari banyak ya? Oke, banyak banget. Coba komennya apa? Dari Budi Harnawa 613. Efeknya, mungkin efek gelar perkara khusus ini, para tersangka akhirnya melihat ijazah asli Pak Jokowi yang mereka katakan tidak ada watermark dan emboss. Kenyataan 2 tanda tersebut ternyata ada di ijazah Pak Jokowi. Jadi para tersangka harus segera minta maaf. Ini kata Budi Harnawa ya. Lalu kedua itu dari Grote Namen, jreng kayak Pak Asrul Sani dong. Oh ya, tadi yang udah bahas ya gitu kan. Terus dari Bismania Pemula 738, membuktikan yang asli nggak akan seribet ini kok. Nah, tanggapannya gimana tuh soal gelar perkara khusus? Kan itu emboss dan apa itu? Watermark. Itu harus ditegaskan dalam satu pernyataan ahli, ya. Tidak bisa hanya diintip sekilas gitu. Oke. Jadi pentingnya ini, trust ini, kepercayaan publik terhadap proses hukum ini harus diselesaikan dulu. Itu dengan cara-cara itu, bukan dengan omon-omon, bukan hanya dengan tell, tapi show, tunjukkan, jangan hanya katakan gitu. Jadi kalau yang ngomong pihak yang independen, pihak ketiga, kan akan dipercaya kan orang yang tidak punya kepentingan untuk membela atau menghujat Jokowi. Jadi itu tadi harus ada tim independen dulu, dan tim independen itu termasuk bukan kepolisian, karena kepolisian itu kepolisian, UGM, KPU dan lain-lain itu menjadi tidak independen sejauh ini. Jadi tim independen itu adalah tim independen ya kalau dalam proses menguji keaslian ini ya. Itu tadi akan dibentuk panel ahli namanya.
panel ahli itu terdiri dari orang-orang yang memang punya sertifikat keahlian itu, ijazah dan sebagainya, keahlian dalam bidang forensik digital, forensik dokumen. Disebut banyak nama dulu. Nah, nanti dari misalnya di list katakanlah 20 sampai 30 orang, nanti boleh dipilih yang independen ya, yang jelas-jelas afiliasi, track recordnya jelas independen, nggak pernah terlibat dalam politik, sosial gitu, hura-hura relawan gitu. Nah, nanti harus disetujui oleh kedua pihak. Nah, di list misalnya diputuskan panel ahlinya itu terdiri dari maksimal katakanlah 9, harus ganjil ya, 9, 7, 5, 11 gitu. Nah, itu harus disetujui kedua pihak untuk menunjukkan independensi. Kalau satu saja ditolak, dikhawatirkan tidak independen, dia tidak. Kan banyak orang. Okay. Nah, milih 9 masa nggak bisa sih? Nah, dari situ kita harus percaya. Atau ini bisa dibentuk tim pencari fakta, tim penemu fakta, tim fact finding. Kalau negara yang benar ya mestinya sejak awal ketika isu ini kisruh 4 tahun yang lalu, minimal DPR lah, kalau bukan presidennya kan masih Jokowi waktu itu ya. DPR memutuskan membentuk tim independen pencari dan penemu fakta. Nah, kalau itu bisa dilakukan, trust publik akan muncul. Dan kalau trust publik akan muncul, publik hanya akan menyaksikan bagaimana argumentasi masing-masing pihak. Karena soal emboss, soal watermark itu dengan mudah sekali nanti diselesaikan isu itu, bukan hanya omon-omon gitu. Oke, ini ada occasioners yang men-challenge Mas Lukas nih. Dokumen fisik ijazah yang dimiliki dikuasai Jokowi tidak termasuk informasi publik sesuai pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena ijazah tersebut terbit sebelum berlakunya undang-undang ini. Enggak begitu. Itu salah Dari Pujo. Interpretasi yang salah. Itu berlaku untuk dokumen apapun. Untuk dokumen menyeluruh gitu ya. Dan gini, ijazah orang biasa memang itu tidak termasuk terbuka. Jadi boleh kalau kamu dipaksa menunjukkan, kamu boleh karena kamu bukan siapa-siapa. Misalnya mantan pacarmu karena jengkel ingin menghina kamu dengan Nah, itu kan urusan. Nah, karena Jokowi ini publik, pejabat publik, sudah digaji dengan uang rakyat gitu ya. Kan semuanya sudah terbuka. Kekayaannya jadi diketahui, kesehatannya juga diketahui kan. Karena kan sebelum dia waktu mencalonkan semuanya kan diuji itu. Ya kan nggak bisa kita punya pejabat publik yang kena kanker stadium 4 misalnya. Begitu juga soal ijazah dan soal kekayaan dan sebagainya. Dia kaya, dari mana kekayaannya? Makanya kalian berdua tidak harus melaporkan kekayaan, karena selain saya tahu kalian nggak kaya, juga publik juga tidak ingin tahu kan. Nah, tapi kalau pejabat publik kan pengen tahunya itu bukan masalah ingin ngegunjing kaya atau tidak, tapi ini dari mana kekayaannya. Jadi itu salah persepsi siapa itu tadi yang tanya. Itu dia harus belajar lagi soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena yang paling prinsip saja dia nggak tahu ya bahwa dokumen-dokumen seperti ijazah itu bagi pejabat publik itu terbuka. Harus terbuka karena memang sempat digaji oleh masyarakat. Karena dia didapat tunjangan gaji dari pajak rakyat. Dan itu syarat kan, ketika dia mencalonkan diri itu kan sudah melalui proses yang panjang. Ada timnya, ada partainya, dan macam-macam yang meneliti itu semua mestinya. Bahasa kasarnya kan kita semua yang menggaji gitu kan, presiden berhak tahu dong gitu kan kalau misalkan ijazahnya ini asli atau enggak. Kira-kira seperti itu ya, Mas.